Assalamualaikum, Latifah. Waalaikumsalam Ibu. Ini kayaknya Instagramnya error ini. Itu Bu Dokter ada lagi. Iya. Terus saya pakai Alhamdulillah. kamu ini. Ya, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kalau beginilah kehebatan online ya. Ya Mbak Latifah, ya Bu Ingrid ya. Iya, Kehebatannya iya. kita bisa nggak perlu transport bertemu begini. Cuma ya itu kadang-kadang error, harap dimaklum. Jadi tapi udah bisa gabung lagi. Kita teruskan tadi yang terkait yang diinfokan sama Dokter Ingrid, berarti bisa digarisbawahi mungkin hampir semuanya itu yang dilakukan tentang kesehatan, baik ketika zaman dulu, zaman Nabi Muhammad ataupun sekarang, itu lebih menitik beratkan ke preventifnya ya Bu Dokter ya. Jadinya lebih bagaimana kita menjaga diri. Jadi belum bagaimana menjaga diri yang bagus, yang baik. Jadi nggak sampai kita jatuh ke penyakit tersebut, baik dalam hal apapun itu. Lagian pula kalau melaksanakan hidup sehat itu kan emang tidak perlu biaya yang mahal ya Dokter ya. Kalau kepingin sehat kan bisa, kalau olahraga aja jalan pagi itu murah, menghirup udara segar itu murah. Cuma bagaimana kita mau berusaha yaitu tadi preventif seperti udah Dokter Ingrid sampaikan tadi. Berkaitan dengan hal tersebut mungkin bisa dijelaskan pada sahabat Afia, Bu Dokter, tentang bagaimana penerapan kesehatan Islam di masa pandemi ini, Dokter. Untuk sahabat Afia, silakan dijelaskan, di-sharing buat teman-teman buat edukasi sahabat Afia. Silakan Bu Dokter. Iya. Mungkin saya tadi sambung dikit yang tadi pas terputus ya Bu. Oh iya. Jadi tapi ini juga akan masuk ke penerapan juga sih. Jadi Rasulullah juga mencontohkan ketika beliau bersin, beliau menutup hidungnya dengan tangannya atau dengan kain gitu ya. Dan ini ternyata juga diterapkan sekarang, ada etika batuk, etika bersin, dan memang harus ditutup gitu kan. Dan itu juga akhirnya juga diterapkan dengan masker, pemakaian masker. Kemudian juga aspek yang penting tadi yang tadi Bu Etika sebutkan, bahwa pencegahan ini memang menjadi suatu hal yang lebih penting daripada pengobatan. Contohnya adalah kita kan diminta untuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin melakukan upaya pencegahan gitu ya, dari tuntunan Islam seperti itu. Jadi bukan berarti tidak nurut atau tidak mengikuti takdir, tetapi kan ada pilihan yang bisa kita pilih, ya kita memilih menerapkan atau berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya misalnya vaksinasi kan, vaksinasi itu juga adalah upaya pencegahan dan memang tidak bertentangan dengan syariah Islam gitu untuk yang sekarang ada ya. Walaupun misalnya mungkin ada bahan-bahan yang masih ada yang belum 100% suci gitu ya, tetapi dengan adanya kondisi darurat, fatwa ulama menyatakan bahwa itu halal dan memang adalah suatu upaya yang bagus sekali untuk dilakukan, karena memang sesuai dengan prinsip tuntunan Islam bahwa pencegahan itu perlu dilakukan dengan upaya yang seoptimal mungkin. Kemudian yang tak lupa juga adalah upaya menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh dijaga dengan berbagai upaya juga, berbagai ikhtiar juga yang komprehensif. Di antaranya yang pertama adalah terutama bagaimana kita menjaga asupan makanan atau nutrisi sehari-hari yang bergizi lengkap dan seimbang. Dan Islam sendiri juga memberikan tuntunan bahwa baik di Quran maupun di hadis ya yang dicontohkan oleh Rasul, bahwa
dicontohkan bahwa kita ini lebih baik mengkonsumsi makanan atau minuman yang segar, yang utuh, ya, yang bukan bentuknya instan, dan itu ternyata juga ada gitu tuntunannya di Quran dan hadis. Dan bagaimana juga Quran menyebutkan dan juga hadis menyebutkan banyak sekali makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, misalnya kurma, buah-buahan, anggur, delima, dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya makanan-makanan yang punya nilai nutrisi yang lengkap dan seimbang juga. Dan banyak sekali sebenarnya yang disebutkan di Quran, ya, baik makanan yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Kemudian juga bagaimana kita juga harus melakukan pola hidup yang seimbang antara istirahat dengan bekerja. Kemudian juga kita dituntun juga untuk melakukan aktivitas fisik, ya, secara rutin sehingga jasmani kita lebih kuat. Kemudian juga bagaimana kita mengelola batin, ya, mengelola stres, misalnya dengan tuntunan kita selalu berzikir, mengingat Allah dan sebagainya, ya, misalnya juga membaca Quran, dan itu juga bisa menenangkan hati. Kemudian juga bagaimana kita memiliki hubungan sosial yang baik, menjaga hubungan dengan keluarga, dengan saudara, berbuat baik dengan tetangga. Seperti itu. Jadi benar-benar holistik banget konsepnya, ya, bagaimana agar kondisi fisik, mental, spiritual kita itu bisa sehat, dan itu hasilnya adalah imunitas tubuh yang baik. Contohnya seperti itu. Dan juga sebenarnya juga dianjurkan dengan ilmu yang ada sekarang untuk menghindari misalnya alkohol gitu, ya, dan minuman-minuman beralkohol. Dan ini ternyata kan juga Islam sudah sejak dulu, sejak Quran turun, memang kita sudah diminta tidak mengonsumsi khamr gitu kan, minuman beralkohol, karena ternyata terbukti bahwa konsumsi minuman beralkohol itu menurunkan imunitas. Jadi betul-betul memang ternyata holistik sekali gitu. Iya, iya. Jadi emang sangat terkait, ya, dokter. Apa yang dikatakan sehat itu nggak hanya fisik saja. Dijelaskan sama dokter tadi bahwa kesehatan itu juga mentalnya itu sangat penting juga, ya, dokter. Jadi orang itu sehat kalau mentalnya nggak sesuai, nggak benar, itu bisa ke badan juga, begitu kan, dokter, ya, dijelaskan. Menarik sekali. Terima kasih, itu sahabat Afia, info yang sangat edukasi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya melihat tadi membaca tadi, mendengar dari Mbak Latifah kalau Bu Dokter Ingrid itu salah satu lulusan terbaik di MIPA UI sebagai magister herbal. Jadinya pingin mengorek-ngorek nih masalah herbal. Sebagaimana kan kita tahu bahwa herbal adalah tanaman yang mempunyai kegunaan, ya, sehingga dalam baik itu dalam pengobatan dan kadang juga disebut sebagai tanaman obat, sehingga dalam perkembangannya disebut juga sebagai pengobatan alternatif, begitu, ya, Bu Dokter, ya. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Afia biar lebih teredukasi nih masalah manfaat herbal dan rempah Indonesia yang bermanfaat dalam upaya untuk preventif, kuratif maupun rehabilitatif di masa pandemi ini. Bisa dijelaskan, Bu Dokter, ya? Ya, jadi sebenarnya kan menyambung yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu upaya preventif kita di masa pandemi ini adalah menjaga imunitas tubuh. Tadi menjaga imunitas tubuh saya sudah sebutkan beberapa ikhtiar yang perlu kita lakukan. Sebenarnya ada satu lagi yang baik juga kita lakukan adalah dengan selain mengonsumsi makanan sehari-hari yang bergizi lengkap dan seimbang, juga kita bisa secara rutin mengonsumsi herbal-herbal gitu, ya, herbal-herbal, tanaman-tanaman obat yang ada di sini untuk meningkatkan imunitas.
Karena tanaman atau tumbuhan obat itu memang sebenarnya dia punya dua fungsi ya, atau punya dua nilai, yaitu nilai nutrisi dan yang kedua adalah nilai medisinal atau nilai untuk kesehatan maupun pengobatan. Dan ternyata Quran juga dan tradisi dari Rasulullah juga memberikan suatu keistimewaan terhadap herbal-herbal ya, terhadap tanaman obat. Makanya kalau kita lihat Tibun Nabawi atau Islamic Medicine juga menempatkan herbal itu sebenarnya sebagai modalitas utama ya dalam menjaga kesehatan maupun juga untuk pengobatan hingga rehabilitatif juga. Dan Islam itu sebenarnya konsepnya juga tidak kaku, bukan berarti hanya yang tertulis di dalam Quran dan hadis yang bisa kita pakai. Misalnya yang tertulis kan tadi saya sempat sebutkan misalnya kurma itu adalah makanan fungsional tapi juga sebenarnya tergolong herbal ya, karena bisa juga untuk pencegahan maupun pengobatan maupun rehabilitatif. Kemudian misalnya pada hadis kita sering baca tentang habatus sauda, misalnya tentang kustul hindi, tentang delima, tentang jahe. Kemudian di Quran ada madu walaupun berasal dari lebah, tapi sekarang ini juga dibilangnya tergolong herbal ya, intinya obat yang berasal dari alam. Dan Islam itu ternyata adaptif, artinya mengakomodasi segala pengetahuan tradisional yang sifatnya lokal gitu ya, yang budaya-budaya setempat, disesuaikan konteksnya di mana manusia itu berada. Dan ternyata tanaman obat yang tumbuh di tempat kita lahir adalah juga bisa kita pakai, dan itu juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Dan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia misalnya kan banyak juga yang berbeda dengan tanaman yang ada di Timur Tengah misalnya ya. Misalnya kalau di sana di Timur Tengah ada habatus sauda, ada saffron, tapi di Indonesia ini belum bisa tumbuh dengan baik gitu ya, saffron dan habatus sauda, karena memang iklimnya beda. Tapi kan kita punya herbal atau tanaman obat yang juga fungsinya mirip ya dengan yang tadi sudah saya sebutkan yang tertulis dalam Quran dan hadis, dan berlimpah ada di Indonesia, kita bisa manfaatkan, murah, mudah didapat, dan fungsinya juga tadi bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa dipakai untuk preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dan tanaman-tanaman obatnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan yang ada di sini. Misalnya ya empon-empon ya, empon-empon ada jahe, misalnya jahe juga sebenarnya di Tibun Nabawi juga disebutkan sih. Ada kunyit juga, kalau di sini ada kunyit, ada temulawak, kemudian ada serai, ada berbagai rempah-rempah seperti cengkih, ya lada hitam misalnya, kapulaga, kemudian juga berbagai herbal lain seperti sambiloto, kemudian meniran, pegagan, bawang putih, jambu biji, itu semua bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dalam arti kalau imunitas tubuh kita ini baik, dan sebenarnya goalnya atau tujuan akhirnya adalah seimbang ya, sistem imun yang seimbang, yang optimal, bisa bekerja dengan baik. Itu juga berguna ketika kita sakit. Dengan sistem imun yang baik ini, maka sakit kita menjadi lebih cepat sembuh gitu ya, tidak gampang menjadi berat. Dan disitulah peranan dari konsumsi tanaman-tanaman obat ini secara rutin, karena memang tidak bisa bekerja secara instan ya, seperti kita makan sayur dan buah aja. Sayur dan buah kan juga mengandung vitamin dan mineral, manfaat baru kita rasakan kalau kita rutin mengkonsumsinya setiap hari dalam takaran yang tidak berlebihan begitu. Iya, jadi luar biasa ya Bu Dokter untuk adanya herbal tersebut di negara kita, itu kita harus bangga juga nih. Di Indonesia ada semua ya Bu Dokter, yang dari sambiloto yang pahit sampai yang
semuanya bermanfaat, sambil loto pahit tapi bermanfaat, meniran dan sebagainya. Meskipun kalau yang nggak ada di Indonesia, yang habat sama saffron itu mungkin bisa barter kali. Ini Bu Dokter ada yang chat ya, mungkin saya bacakan. Ada yang chat dari sahabat Afia. Ibu, untuk orang yang sedang diet sebaiknya konsumsi apa, herbal apa begitu? Kan lagi banyak yang pengen kurus nih mungkin. Bu Dokter Ingrid mau dijelaskan mungkin ada. Iya, baik. Jadi mungkin yang pertama-tama saya sampaikan dulu, ketika masa pandemi ini tentu kalaupun diet ingin kurus, jangan sampai juga kekurangan nutrisi ya. Karena kalau kekurangan nutrisi nanti imunitas malah turun, malah jadi sakit. Jadi tetap saja ketika misalnya kita diet, makanan bergizi lengkap seimbang ini perlu diasup setiap hari begitu. Jadi misalnya ketika diet kan yang dikurangi misalnya gula gitu ya, atau karbohidrat simplex. Jadi misalnya beras yang biasa, beras putih diganti beras merah, diganti beras coklat, atau diganti kentang misalnya. Jadi tidak sama sekali karbohidratnya hilang. Itu sih yang sering saya tekankan kepada yang lagi diet gitu ya. Jangan sampai juga undernutrition ya, jangan sampai juga kurang gizi, karena kalau kurang gizi ya imunitas turun. Nah, kemudian tanaman obat itu kalau rutin dikonsumsi juga sebenarnya juga akan membantu mempercepat penurunan berat badan. Karena apa? Karena tanaman-tanaman obat itu bersifat meningkatkan metabolisme, juga melancarkan pencernaan. Jadi ketika misalnya kita makan, maka akan lebih cepat dicerna dengan baik, ya, kemudian cepat dikeluarkan gitu ya. Nah, yang diserap dari saluran cerna ke darah nanti akan dipakai untuk metabolisme, sehingga akan lebih banyak menghasilkan energi. Jadi sebenarnya itu tadi yang membantu. Kemudian herbal tanaman obat itu juga biasanya kandungan seratnya tinggi, sehingga juga bisa melancarkan buang air besar. Jadi akan membantu program dietnya. Dan sebenarnya semua tadi tanaman obat yang saya sebutkan itu semua membantu orang yang lagi diet menurunkan berat badan tadi ya, seperti jahe, kunyit, temulawak, segala macam rempah-rempah, kemudian meniran, sambiloto, brotowali, pegagan, itu semua membantu menurunkan berat badan. Bisa tambah lagi pandan, daun salam, itu juga menurunkan berat badan ya, dan menurunkan gula darah. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihan. Ada juga misalnya yang cukup kuat membuat buang air besarnya cepat dan sering, misalnya daun jati Cina itu tidak dianjurkan sebenarnya. Memang sih kalau daun jati Cina itu membuat orang tuh gampang mules ya, kemudian buang air besar cepat gitu ya. Tapi ada efek sampingnya juga gitu ya, karena bisa dikhawatirkan selain nyeri perut juga diare. Kalau udah diare juga pasti biasanya dehidrasi, kemudian hipokalemia, misalnya elektrolit seperti kalium itu akan rendah di dalam darah. Nanti juga ujung-ujungnya sistem imunnya turun gitu. Jadi kita pakai tanaman obat atau herbal-herbal yang tidak terlalu menyebabkan seseorang itu menjadi sakit perut lalu diare, tapi yang biasa saja, karena yang herbal-herbal yang tadi saya sebutkan untuk meningkatkan imunitas tidak sampai membuat nyeri perut, tidak sampai membuat diare, tapi dia akan melancarkan pencernaan, punya kandungan serat yang tinggi, meningkatkan metabolisme, jadi akan membantu tadi dietnya tadi. Sehingga memang penurunan berat badan itu tidak boleh dilakukan secara cepat-cepat atau drastis. Kemudian yang bisa membantu lagi sebenarnya berpuasa kan, berpuasa sunnah itu juga akan membantu menurunkan berat badan. Di samping nilainya ibadah juga ternyata puasa itu juga meningkatkan imunitas, gitu. Iya luar biasa. Jadinya nggak bisa cepet-cepet ya. Apa kalau kepingin kurus tapi kepingin cepet turun drastis itu malah berbahaya ya Bu Dokter ya. Iya. Yang penting imbangi juga sama olahraga, karena kan olahraga ngebakar lemak ya, termasuk di dalamnya. Iya, mungkin Mbak Latifah itu kepingin ini kurus, apa udah kurus? Udah kurus kayaknya.
Saya juga. Kalau saya pernah itu dokter apa ya itu apa kalau katanya kalau kepingin kurus itu yang ada teman gitu ya itu minum pahit-pahit gitu ya Bu dokter salah satunya sambiloto dan sebagainya ya. Cuma emang kadang kok saya nanya nih dari ini ya pengalaman ini yang saya lihat di lingkungan itu kalau yang biasa minum-minum obat kurus dan sebagainya yang pakai herbal-herbal gitu dokter itu kadang juga mungkin obat dibilang dia herbal apa tapi nggak tahu sampai ada yang kebanyakan itu sampai ada yang opname apa gimana gitu dokter karena itu apa nggak kuat apa lambungnya apa gimana mungkin bisa dijelaskan ya dokter ya. Iya. Jadi memang kalau yang sampai dirawat di opname itu memang biasanya dia mengkonsumsi herbal-herbal tadi, misalnya contohnya daun jati Cina tadi yang sangat kuat menimbulkan nyeri perut, kemudian akhirnya diare, akhirnya juga dehidrasi sehingga elektrolit di dalam darah juga menurun ya. Ini yang menyebabkan seseorang sampai dirawat biasanya itu. Karena herbal-herbal yang terlalu kuat merangsang buang air besar yang terlalu berlebihan ya. Misalnya daun jati Cina, ntar dicampur lagi sama daun jati Belanda, ada yang dicampur lagi sama lidah buaya. Wah itu semakin nggak karu-karuan itu perutnya, kayak dibilas gitu ya, kayak dibilas, kayak diperes-peres, kemudian jadinya buang air besarnya, diarenya tidak terkendali ya. Itu yang biasanya sering menyebabkan seseorang sehingga diopname. Apalagi kalau ditambah dia juga makanan sehari-harinya juga sangat dikurangi sekali gitu, sehingga memang secara kuantitas dan kualitas juga udah jelek makanan sehari-harinya karena saking pengen cepet kurus, ditambah tadi kayak dibilas begitu ya saluran cernanya, diperes-peres ususnya rasanya ya, jadi ya begitu jadinya dirawat di rumah sakit. Iya. Belum lagi lambungnya ya. juga bisa iritasi lambung kena ke lambung. Iya. Jadi lambung usus kena lah biasanya. Dan kadang liver juga kena juga. Ya Allah, ya berarti harus lebih hati-hati meskipun kepingin kurus, kepingin cantik, kepingin seksi ya katanya. Tetap harus memperhatikan tetap harus dipantau, nanya dokter, khususnya dokter, nanya kalau herbalnya ke dokter yang ahlinya nih, dokter Ingrid. Nggak berasa nih udah tambah malam, tapi kalau berbicara tentang herbal ini semangat juga ya tentang penerapan kesehatan Islam di masa pandemi ini. Cuma waktunya udah hampir 1 jam, dikurangin tadi yang agak ada error sedikit itu, Dokter Ingrid. Mungkin bisa ini closing statement dipersilakan biar lebih kayak disimpulkan. Silakan Bu Dokter. Iya Bu. Jadi di masa pandemi ini memang kita perlu betul-betul terapkan gaya hidup sehat, karena memang gaya hidup sehat ini memang sesuai sekali dengan tuntunan Islam yang tadi saya sudah sebutkan secara garis besar yang sudah saya paparkan tadi. Dan memang pencegahan lebih utama daripada pengobatan, sehingga upaya yang perlu konsisten dilakukan adalah pertama menerapkan protokol kesehatan ya, termasuk di dalamnya adalah upaya vaksinasi juga. Kemudian dan yang tak kalah penting adalah menjaga imunitas tubuh, sehingga sistem imun dalam kondisi yang selalu bisa prima ya, optimal, kemudian seimbang, sehingga memang kita bisa survive lah di masa pandemi ini dengan bekal sistem imun yang kuat, dengan kesehatan yang integral ya, konsep sehat yang integral tadi, sehat, imun, bugar, termasuk di dalamnya fisik, mental, spiritual.
Jadi itu sih yang penting, dan jangan lupa memakai tanaman-tanaman obat Indonesia untuk menjaga imunitas tubuh kita. Gitu. Iya. Ya, terima kasih. Sangat jelas tadi dipaparkan oleh Bu Dr. Ingrid tentang penerapan kesehatan Islam di masa pandemi. Semoga bermanfaat bagi sahabat Afia semua, buat kita dan sahabat semua. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Latifah, untuk ini ditutup. Ya. Baik Ibu dan sahabat Afia beserta Ibu Ingrid sebagai narasumber, terima kasih banyak atas waktunya dan atas ketidaknyamanannya. Kami mohon maaf atas semua yang telah kesalahan kami yang perbuat. Untuk itu saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena podcast Afia pada malam hari ini dengan topik penerapan kesehatan Islam di masa pandemi sudah selesai. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ingrid, Ibu Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ingrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etika. Ya, Bu Ingrid, Latifah. Mbak Latifah. Terima kasih banyak. Terima kasih buat yang minggu udah depan. Yang udah sahabat bertanya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.